Kasus penganiayaan perawat Puskesmas Kedaton terus bergulir. Meski Polresta Bandar Lampung telah menahan 3 orang tersangka, kasus ini mendapat sorotan berbagai kalangan. Salah satunya anggota Komisi 3 DPR RI yang mendampingi pihak keluarga meminta keadilan. Tangis pilu Ana Yuliana, ibu kandung tersangka Awang dan Novan, tak terbendung. Ana berupaya meminta keadilan agar kedua anaknya yang kini mendekam di tahanan Mapolresta dapat dibebaskan. Kasus yang menyeret Awang, Novan, dan Didit terjadi Minggu dini hari 4 Juli lalu. Awang dan Novan beserta sang sopir Didit saat itu mencari oksigen untuk orang tuanya yang sedang dalam keadaan kritis. Upaya mencari oksigen ini berujung keributan antara Awang, Novan, dan perawat Puskesmas Kedaton, Randy Kurniawan. Keributan ini berujung saling lapor polisi. Penyidik Reserse Kriminal Polresta Bandar Lampung akhirnya menetapkan Awang, Novan, dan Didit sebagai tersangka kasus penganiayaan. Penetapan tersangka dilakukan tim penyidik melakukan gelar perkara dan mempelajari barang bukti berupa video yang viral di media sosial, batu, serta kacamata yang tertinggal di lokasi. Harapan saya hanya saya membutuhkan minta keadilan karena kami semua sebetulnya sudah saya memberikan julukan untuk anak saya adalah pahlawan oksigen anakku untuk ayahnya. Nah, bisa Ustaz Asep aja yang ngomong. Selama ditahan Ibu, jadi Ibu sudah sempat saya hanya pagi, siang, malam menangis dan berdoa memohon kepada Allah. Rupanya doa insya Allah, doa saya diijabah dan mengirim seorang Bapak Atria karena kami udah mentok nggak bisa. Pada siapa nggak ngerti hukum karena baru ini anak saya bersentuhan dengan hukum. Kasus ini mendapat sorotan anggota Komisi 3 DPR RI yang menangani bidang hukum dan HAM, Arteria Dahlan. Arteria menilai kasus ini terkesan dipaksakan dan ada intervensi pihak lain di luar aparat penegak hukum. Arteria menyayangkan sikap pemangku kebijakan di Kota Bandar Lampung yang turut campur dalam perkara ini. Ia meminta evaluasi terkait kelangkaan oksigen di Kota Bandar Lampung yang memicu kegaduhan. Tentunya 10 harinya tidak sama, karena 10 harinya ini 10 hari yang memohon seorang ibu yang baru saja kehilangan seorang suami. Seorang ibu yang anaknya karena penugasan atau instruksi beliau untuk mencari oksigen harus ditahan. 10 hari ini beda maknanya. Nah, hari ini sudah selesai. Tadi saya katakan sudah tidak perlu memohon lagi. Kita tempuh jalur hukum, ya. Kami akan buktikan bahwa kita ini bukan sebagaimana yang dituduhkan oleh pasal 170. Anak ibu ini adalah ada anaknya yang polisi, 2 anaknya polisi. Nggak mungkin seorang polisi melakukan perbuatan melawan hukum sampai rebutan oksigen. Kalau ada cara yang lebih baik, yang lebih tahu bagaimana cara mendapatkan oksigen, mereka tidak akan mungkin datang ke Kedaton. Jadi kalau ditanya upaya hukumnya, saat ini penangguhan sudah dihadirkan. Kami juga memohon, tadi sudah minta ke Pak Pengacara ya, Pak Pengacara untuk menerbitkan keberatan. Apa alasan ditetapkannya pasal 170 itu? Kalau memang ada. Kholisa Sahara, Siger TV melaporkan.